Inu ala umurid dunya waddin, kepadanya lah kita memohon pertolongan untuk urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Azim, zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari hafizahullah wa ghafara lahu walana wali walidina wali asatidina wali masyayikhina wali jamil muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan kajian kita rutin ini, terlebih dahulu saya minta izin untuk menyampaikan poin yang terkait dengan kesyukuran panjang umur. Di bulan Ramadan masih awal-awal, Ustadz kita Ustadz Ridwan Abdul Aziz rahimahullah telah mendahului kita. Kemudian kita melihat kematian-kematian yang sangat banyak, dan teman-teman saya satu alma mater sudah 11 orang teman-teman seangkatan meninggal dunia, dan diantaranya sangat mengagetkan sekali. Canda-canda di grup, kemudian besoknya sakit, dibawa ke rumah sakit, belum sampai rumah sakit meninggal dunia. Jadi banyak yang mendadak, dan kami dengan teman-teman yang seangkatan menggalang dana sehingga setiap bulannya mereka yang janda-janda istri-istrinya kita, kemudian liburan pesantren, liburan pengen rehat, mereka menuju ke tempat rekreasi barangkali begitu, tetapi yang terjadi tabrakan dengan truk. Kemudian kita melihat teman-teman guru muda yang mau mengabdi, pengabdian setelah lulus, truknya guling di Sulawesi. Kemudian yang berikutnya lagi, orang-orang dari Jawa Barat dengan rombongan bis menuju Guci, Tegal, Jawa Tengah, juga bisnya guling. Jadi terlalu sering kita mendengarkan kematian, terlalu sering, sehingga ini yang menjadikan kita untuk sharing mengenai kesyukuran panjang umur sebelum kita melanjutkan kajian kita. Dan memang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akthiru hadimal laddat, akthiru dzikra hadimil laddat, perbanyaklah mengingat penghancur kematian. Siapa yang mengira mereka rehat santai-santai dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah, kemudian harus meninggal dunia, kadang pernah mengira. Dan kita mengetahui tetangga kita di kampung yang sedang hebat sekali membuat usaha ini toko di berbagai tempat,
banyak sekali usahanya, lagi ngitung-ngitung meninggal dunia. Siapa yang memisahkan kekayaan, jabatan dari pemiliknya? Yang memisahkan adalah kematian. Maka aktiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Dan Nabi SAW di dalam hadis Ammar bin Yasir mengatakan, kafa bil mauti wa yudha, cukuplah kematian menjadi nasihat. Wa kafa bil yaqini ghidan, cukuplah dengan keyakinan, cukuplah keyakinan menjadi kekayaan. Wa kafa bil ibadati syughla, dan cukuplah peribadahan sebagai kesibukan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian menjadi nasihat. Orang yang banyak mengingat mati maka akan banyak dinasehati bagi dirinya sendiri. Orang yang banyak mengingat mati, dirinya banyak mendapatkan nasihat sehingga hidup lebih hati-hati. Kematian yang kita menghindar, lari, pengen umurnya panjang terus, pada saatnya nanti akan menghampiri kita dan tidak ditunda-tunda. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, kematian yang kalian lari darinya pada saatnya nanti akan mendatangi kalian. Oleh karena itu kita harus menjadi kayis. Kita harus menjadi kayis. Kayis itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang senantiasa menundukkan hawa nafsunya. Jadi setiap saat berusaha menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, untuk bisa berbuat bagi bekal, untuk bisa mengumpulkan bekal setelah kematiannya. Jadi bekal yang dipikiran adalah bekal. Meskipun lagi berbuat dengan perbuatan mubah, gimana nih ada bekal sehingga ngumpulin pahala. Naik motor dari sini kemana, ini kan perkara mubah. Naik motor, aktivitas kemana, gimana nih perkara mubah bisa datengin pahala. Zikir sambil jalan, murojaah sambil jalan, pokoknya berpikir bekal. Dan ini tentunya pembahasan yang panjang. Sejenak kita akan mengajak sharing bahwasanya terkait dengan bekal untuk kematian tidak lepas dari umur yang Allah berikan kepada kita sebagai jatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tala umru khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baiknya orang adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kenapa? Umurnya panjang dan amalannya baik, berarti banyak bekalnya. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan orang seperti ini semoga umurnya terus panjang. Karena dipanjangkannya umur menambah bekal untuk akhiratnya. Kebalikannya, wa syarrun nasi man tala umruhu wa syarra amaluhu, atau kama qala, seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan orang seperti ini sebaiknya mati, segera mati, karena bertambahnya umur hanya menambah dosa dan dosa. Maka orang semacam ini sebaiknya mati, jadi gak nambah-nambah dosa. Nah, kenyataannya kita sampai hari ini masih diberi umur panjang, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendatangkan bekal-bekal yang banyak. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bekal dan umur ada beberapa renungan yang bisa kita ambil. Yang pertama, Allah Ta'ala tidak memberikan uzur bagi orang yang umurnya 60 tahun.
a'darallahu ila mri'in akhar ajalahu hatta ballaghahu sittina sanah. Allah tidak memberikan uzur bagi seseorang yang dipanjangkan umurnya hingga 60 tahun. Apa syarahnya? Allah tidak memberikan uzur, Allah tidak memberikan permaafan. Bahasa kita yang mudah dipahami apa? Orang semacam ini kebangetan, keterlaluan. Dipanjangkan umurnya hingga 60 tahun tetapi tidak memperbaiki diri. Dipanjangkan umurnya hingga 60 tahun tetapi menjadi tua-tua geladi. Semakin tua semakin menjadi jadi. Keterlaluan. Di dalam athar para sahabat disebutkan manusia secara psikis ya, manusia secara psikis mencapai puncak prima itu umur 40 tahun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi ketika umur 40 tahun. Demikian disampaikan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya. Jadi secara psikis puncaknya primanya itu umur 40 tahun. Sebagaimana secara fisik adalah ketika umur 30-an tahun. Nah, orang ketika sudah 40 tahun itu sudah bisa lebih stabil, sudah lebih bisa tenang, sudah lebih bisa khusyuk, sudah lebih bisa mengkondisikan diri. Itu umur ketika 40 tahun. Tapi ada orang dipanjangkan hingga 60 tahun kok belum melakukan peningkatan diri. Keterlaluan. A'darallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta ballahu sittina sanah. Allah tidak memberikan uzur kepada orang yang dipanjangkan umurnya hingga 60 tahun. Maka kita ketika umur 40 tahun sudah Allah ajari doa. Ada yang sudah 40 tahun ya, dan ada yang belum. Allah ajari doa agar kita banyak merenung. Sudah 40 tahun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada yang salah. Waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi itu sering dibaca. Ini untuk yang sudah 40 tahun. Kalau yang belum 40 tahun ya dihafalin dulu. Nanti kan insyaallah nyampe 40 tahun. Kalau sering dibaca maka sering merenung. Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, berikanlah aku karunia anugerah untuk bisa mensyukuri nikmataka allati an'amta alayya, nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, dan seterusnya. Maka benar-benar umur 40 tahun ini kita insyaallah lebih semangat untuk melakukan peningkatan, karena itu usia yang prima, lebih stabil daripada sebelumnya. Kalau masih remaja, masih muda, gejolak syahwatnya masih kuat, keinginannya masih tajam, pemikirannya pengen ini, masih mencari jati diri, biasanya belum stabil, masih labil. Tetapi kalau sudah 40 tahun itulah puncak primanya. Makanya kalau dipanjangkan sampai 60 tahun belum sadar juga, keterlaluan. Ini hadis dari Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Ini yang pertama, Allah tidak memberikan uzur kepada orang yang dipanjangkan umurnya hingga 60 tahun. Yang kedua, berbuat ketaatan itu sedini mungkin, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Kita tahu karakter kematian datangnya nggak kulon nuwun.
Karakter kematian datangnya tiba-tiba. Maka sedini mungkin, bukan nunggu nanti aja kalau 40 tahun, 60 tahun, enggak. Di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama al-imamul adil, yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh dengan peribadahan kepadanya, atau pemuda yang tumbuh dengan ketaatan, itu mendapatkan reward. Kalau orang yang kuat dengan peribadahan itu sudah sepuh, sudah tua, nggak aneh. Sudah tua, sudah sepuh. Orang sono bilang sudah bau tanah. Kemudian ibadahnya kuat luar biasa, nggak aneh. Tapi pemuda kok bisa mengkondisikan diri seperti orang tua, itu luar biasa. Maka mendapatkan reward. Termasuk 7 golongan. Jadi orang tua jangan ngiri, kok yang dapat 7 golongan disebutkan pemuda, gak ada orang tua disebut syekhun qoma bi'ibadatillah, seorang yang sudah sepuh, enggak. Karena sudah sepuh, kuat ibadahnya wajar. Tapi kalau pemuda kuat ibadahnya itu luar biasa, maka jadi mendapatkan reward yang luar biasa. Ini dalil bahwasanya melakukan ketaatan itu sedini mungkin. Maka kita punya anak-anak, dari awal kita dekatkan dengan ketaatan semaksimal mungkin. Kemudian pembahasan keterkaitan bekal dan umur yang berikutnya adalah kita mesti merenungi perjalanan umur kita. Kalau kita umurnya 80 tahun, merenunginya begini: sehari semalam 24 jam, sehari semalam 24 jam, kita tidur mungkin 6 jam begitu ya. Ada yang kurang, ada yang lebih. Misalnya rata-rata kita tidur 6 jam. 6 jam itu seperempat dari 24 jam. Jadi umur kita setiap hari sudah untuk tidur 6 jam sendiri. Nah kalau jatah umur kita 80 tahun, berarti seperempat dari 80 berapa? 20. Jadi kalau umur kita 80 tahun, 20 tahun tok kita sudah tidur. 80 tahun tok kita sudah gunakan untuk tidur. Kalau umur kita jatahnya 70 tahun, seperempatnya berarti 17,5 ya. Berarti 17,5 tahun kita gunakan untuk tidur tok. Terus selebihnya waktu yang produktif, selebihnya 60 tahun atau 50 sekian tahun kita bergelimang di dalam perkara mubah. Kalau terjadi demikian, kita mesti mencela diri kita. 20 tahun sudah untuk tidur tok, 17,5 tahun sudah untuk tidur tok. Kemudian waktu yang produktif kita hanya bergelimang dalam perkara mubah, maka mesti kita mencela diri kita. Apalagi kalau kemudian yang terjadi maksiat dan maksiat, maka harus lebih mencela diri lagi. Kemudian yang berikutnya adalah bersegera memanfaatkan umur. Suatu ketika di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Nabi megangin pundaknya Abdullah bin Umar. Kemudian Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw ka'abiri sabilin. Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia seperti musafir atau seperti orang yang menyeberang jalan. Musafir itu gimana sih? Kenapa Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dunia seperti musafir? Yang namanya musafir, kita semuanya safar ke suatu tempat untuk apa? Untuk suatu hajat. Kalau hajatnya sudah selesai, ya pulang. Mana ada orang pergi ke suatu tempat untuk suatu hajat kemudian sudah selesai berleha-leha-leha? Enggak. Sama seperti orang menyeberang jalan.
dari sisi kanan ke sisi kiri. Yang namanya nyebrang jalan kan bagaimana mungkin segera sampai. Mana ada orang yang nyebrang jalan kemudian ngopi-ngopi di tengah jalan. Nah, demikian juga dalam kita jalani hidup, kita tuh sebentar sekali. Sebentar sekali. Maka jangan terlena. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan terlena. Di akhirat nanti manusia merasa hidup di dunia berapa lama? Di akhirat nanti ketika ditanya berapa lama kamu tinggal di dunia, manusia merasa tinggalnya berapa lama? Sehari atau setengah hari. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 113 114, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Kalian berapa tahun tinggal di muka bumi? Mereka menjawab, qalu labithna yauman aw ba'du yaum. Kami tinggal di bumi paling sehari atau setengah hari. Allahu Akbar. Kita lo tinggal di bumi sampai sekarang sudah ada yang 40 tahun, 50 tahun, ada yang mahasiswa barangkali 17 tahun, 18 tahun. Tapi nanti di akhirat orang merasa tinggal di muka bumi itu sehari atau setengah hari. Jadi sebentar sekali. Makanya mereka pengen pada kembali untuk berbuat kebaikan yang maksimal. Autara bagaimana itu di dalam Al-Quran. Jadi law anna lana karrotan fanakuna minal muhsinin. Seandainya kami dikembalikan lagi ke muka bumi, kami akan berbuat sebaik-baiknya. Karena melihatnya cuma sebentar sekali. Nah, makanya kata Nabi kepada Abdullah bin Umar, di dunia itu kamu seperti musafir. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang menyeberang jalan. Nah, setelah dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Abdullah bin Umar menasihati kepada kawan-kawannya. Apa kata Abdullah bin Umar? Idza asbahta fala tantadirul masa. Kalau kamu di pagi hari enggak usah nunggu sore. Wa idza amsayta fala tantadirus subah. Kalau kamu di sore hari enggak usah nunggu pagi. Pagi hari, ya apa kita bisa berbuat di pagi hari ini? Enggak usah nunggu sore, nanti sore. Sekarang enggak dikerjain. Padahal banyak yang bisa dikerjain, tapi ditunda nanti sore. Demikian pula ketika nanti sore, nanti aja besok pagi. Jangan. Tapi bersegera. Dan lebih lanjut Ibnu Umar mengatakan, wahud min sihhatika limaradika. Ambillah masa sehatmu sebelum sakitmu, wa fi hayatika limautika, dan hidupmu sebelum matimu. Ini terkait dengan pembahasan bekal bagi kematian kita, karena sangat erat sekali dengan umur. Dan yang terakhir yang ingin kita sampaikan adalah saling sharing untuk tidak pernah bosan jadi orang baik. Jangan bosan jadi orang baik. Lo gimana? Semua kita pengennya jadi orang baik terus. Iya, pengennya begitu. Tetapi ketika kita salah langkah, kita bisa terperangkap oleh suatu perangkap yang akhirnya bosan jadi orang baik. Apalagi kita sadar iman karakternya naik turun. Maka harus dikondisikan sehingga kita sesuai keinginan kita terus, pengen jadi orang baik terus. Kalau enggak nanti bisa bergeser.